Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alik Adha, NPM 192151036. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang asbabun nuzul Al-Kahfi dan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Yang pertama, asbabun nuzul Al-Kahfi atau penyebab turunnya surat Al-Kahfi. Jadi setelah 40 tahun hidup, Nabi di antara orang Mekah dan Quraisy dan dicintai oleh orang Mekah dan Quraisy sampai-sampai Nabi Muhammad dijuluki oleh mereka dengan julukan Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dipercaya. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW pada saat usia 35 tahun diperintahkan oleh orang-orang Mekah untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya karena mereka saking percayanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad menjadi public enemy number 1 di Mekah. Padahal Allah sudah kenalkan Nabi Muhammad ke orang Quraisy dan Mekah selama 40 tahun. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan, orang Mekah menolak. Satu di antaranya yang dinamakan Sayatinu Quraisy atau salah satu dari setan-setannya Quraisy yang sangat membenci Rasul, yaitu An-Nadr bin Al-Harits. An-Nadr bin Al-Harits ini jarang dibahas, tapi gak kalah jahatnya dengan Abu Jahal. Karena ketika Rasul berdakwah, dia mengatakan, jangan didengar, ini saya punya cerita yang lebih update. Dia gak senang sama Rasul. Maka dia mencari bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Akhirnya diadakannya pembicaraan untuk menemukan bagaimana caranya mengalahkan Nabi Muhammad. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, berangkat saja ke Madinah. Di Madinah banyak orang Yahudi di sana yang tahu bagaimana caranya untuk menaklukkan Rasulullah SAW. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Yang pertama, tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Yang kedua, tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghribi, apa pula yang terjadi kepada mereka. Yang ketiga, tanyakanlah pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan tersebut, maka Rasulullah menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu. Karena Rasul saat itu meyakini bahwa setiap hari akan mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy pun mulai goyah dan Rasulullah pun sedih karena wahyu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy.
Ketika Rasul sudah lama tidak mendapatkan wahyu, orang-orang kafir ini mengambil kesempatan untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Namun pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu surat Al-Kahfi, yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi, seorang pengembara, dan tentang ruh. Dibuktikan oleh Allah betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena jawaban Allah bukan hanya 1-2 ayat, tapi diturunkan 1 surat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah sebabnya diturunkannya surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah dan pelajaran berharga. Selanjutnya, keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Yang pertama, Allah akan membentangkan cahaya bagi yang membaca. Dari Ad-Darimi, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Yang kedua, terhindar dari fitnah Dajjal. Keutamaan surat Al-Kahfi selanjutnya terletak pada 10 ayat terakhir. Hadis Rasulullah menyebutkan, seseorang yang membaca 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi akan terhindar dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, diampuni dosa di antara 2 Jumat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara 2 Jumat. Yang keempat, pengingat hari akhir. Hal ini tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 47 yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Yang kelima, terhindar dari gangguan setan. Menurut anjuran Rasulullah SAW, salah satu cara melindungi diri dari godaan setan adalah dengan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau di hari Jumat. Dari Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah bersabda yang artinya, sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Dan dengan demikian, bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.